الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وبين لنا صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسوف الحق معتصما بالصبر والثبات حتى يغلبون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يقول أيضا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita sejenak berfikir dan memikirkan tentang nikmat Allah. Karena ketika kita mau berfikir dan memikirkan tentang nikmat Allah, maka begitu banyak nikmat Allah yang telah kita terima, baik kita sadari maupun kita tidak menyadarinya. Sehingga tiada seorang pun sekalipun dibantu dengan alat secanggih apapun yang mampu menghitung-hitung nikmatnya. Oleh karena itulah dalam kondisi dan situasi apapun, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini, maka itu berarti kita tidak terlepas dari nikmatnya. Maka kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, pemimpin kita, hamba Allah yang teramat mulia, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat bagi diri sendiri khususnya dan umumnya bagi para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena siapapun yang sudah Allah takdirkan hidup di muka bumi ini pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa kita raih dengan cara merealisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam hidup dan kehidupan kita. Jikalau kita melihat tetangga, kerabat, saudara kelihatannya hidupnya bahagia, sementara perilakunya jauh dari nilai-nilai ketakwaan, maka demi Allah kebahagiaannya itu hanya semu belaka. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini, saat ini dalam kalender Hijriah, kita masih berada di ujung bulan Muharram, yang mana bulan Muharram itu adalah bulan pertama di kalender Hijriah. Ketika kita berbicara tentang Hijriah, maka kaitannya erat dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita menyikapi hijrah bukan hanya sebatas hijrah fisik,
Namun terlebih lagi yang terpenting dalam kehidupan kita mampu menghijrahkan tabiat yang ada di dalam diri kita untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya kebahagiaan yang kita dambakan ini, Allah pun menginginkan demikian. Namun pertanyaannya adalah, mau tidak mau, kita yang mampu menentukan kebahagiaan atau sebaliknya. Terbukti Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan redaksi doanya. Beliau sendiri yang menuliskan redaksinya. Sebagaimana khatib bacakan di atas, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terlepas dari sengatan api neraka, Allah berkehendak ini. Namun permasalahannya adalah pribadi dan diri kita mau atau tidak, ada sama pribadi kita masing-masing. Sekedar doa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, sekedar doa yang kita lantunkan setiap saat, tidaklah cukup untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka setelah kita berdoa, hendaknya diiringi dengan hijrah tabiat diri kita untuk mencapai kebahagiaan. Sebagaimana seorang ulama berkaul lewat kaulnya, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Maka siapa yang mampu merubah, menghijrahkan 4 tabiat menuju tabiat yang lainnya, maka dia akan mendapatkan jannah, kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Maka tabiat apa yang ada dalam diri kita yang harus kita hijrahkan untuk mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama adalah an-naum ilal qabri, bahwa tidur itu adalah tabiat diri kita. Tidak ada satu orang makhluk pun yang bernama manusia yang tidak memerlukan tidur. Namun siapa yang mampu merubah kebiasaan tidur kita ilal qabri, menuju kubur, dalam kalimat lain, tidur tengah malam kita jangan habiskan dengan tidur, karena hakikatnya malam itu panjang. Jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Yang dianjurkan kita mendapatkan kebahagiaan adalah sisihkan waktu tidur kita, bangun sepertiga malam kita untuk mengingat kubur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menyuruh itu. Namun berapa banyak di antara kita yang mengaku beriman tidak mau memanfaatkan malam-malam. Dia asik dengan tidurnya, dia pendekkan malamnya dengan tidurnya tanpa menghiraukan perintah Allah untuk memanfaatkan sebagian malam, menyisihkan waktu tidur kita menuju kubur untuk bermunajat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tabiat yang biasa dimiliki oleh manusia adalah ar-rahatu ila syirat, waktu kosong. Maka setiap pribadi kita pasti mempunyai waktu kosong. Maka waktu kosong itu andaikan tidak dimanfaatkan oleh kita dengan apa yang Allah ridhai, maka akan merusak pribadi dan perbuatan kita. Namun bagi orang yang beriman, yang serius menginginkan kebahagiaan atas redoknya, maka mampu dia menghijrahkan waktu kosong kita menuju syirat, menuju titian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman dan benar-benar beriman, tidak ada helaan napas pun yang tidak bernilai ibadah. Tidak ada detik-detik yang terlewatkan yang sia-sia, tidak bernilaikan ibadah di mata Allah. Maka untuk memanfaatkan waktu kosong itu adalah hendaknya setiap saat dan setiap waktu kita ingat kepada Allah. Dalam kalimat lain, ingat kepada Allah adalah zikir. Maka
memanfaatkan waktunya senantiasa nafasnya bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu ingat dalam kondisi apapun dengan Allah. Maka ketika seorang yang mengaku beriman ingat kepada Allah, dalam segala situasi dan kondisi, mustahil dia berkhianat atau bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-fakhru ilal mizan. Setiap pribadi kita yang hidup di dunia, yang tidak terlepas dari nilai-nilai keduniaan, pasti ada hal yang berpotensi membuat kita sombong. Maka apapun yang berpotensi membuat kita sombong, kita arahkan, kita hijrahkan menuju mizan, timbangan amal kebaikan kita. Salah satu contoh adalah yang berpotensi membuat diri kita sombong adalah harta. Maka di tangan orang yang beriman, yang senantiasa hijrah dengan tabiat kebiasaan kita, maka harta yang Allah titipkan bukan untuk menjadi alat kesombongan bagi diri kita, namun sebaliknya kita mampu menjadikan pemberat timbangan amal baik kita. Dan yang keempat adalah ar-rahatu asyahwat ila ta'ah. Setiap pribadi kita pasti punya keinginan, maka arahkan apapun keinginan dan cita-cita kita menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keinginan kita, andaikan tidak berada di rel yang benar, berfungsi bukan hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah, malah sebaliknya makin menjauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika keinginan kita ini diarahkan, kita imbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya orang ini adalah yang mampu menghijrahkan dirinya untuk mencapai kebaikan baik di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu fa ya fawjal mustaghfirin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk para pemimpin kita, untuk bangsa dan negara kita. Yakinkan doa yang akan kita panjatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hadirkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waradallahu anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah Zat yang Maha Kaya dan Engkaulah yang mampu memberikan kekayaan kepada hamba-Mu yang Kau kehendaki, ya Allah. Berikanlah kekayaan kepada kami, ya Allah, kekayaan yang senantiasa mendekat kepada keridhaan-Mu, ya Allah, bukan kekayaan yang mengundang kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah Zat yang teramat mulia, ya Allah, dan Engkaulah yang mampu mentakdirkan hamba-Mu menjadi mulia, ya Allah. Muliakanlah diri kami, ya Allah. Muliakanlah guru-guru kami, ya Allah. Muliakanlah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Muliakanlah bangsa dan negara kami, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah Zat yang Maha mempermudah segala urusan, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan pekerjaan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan organisasi kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan bangsa dan negara kami, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, berikanlah kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kami menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah Zat sumber kebahagiaan, ya Allah, dan Engkaulah yang mampu mentakdirkan hamba-Mu menjadi bahagia, ya Allah. Bahagiakanlah diri kami, ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi